Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari anak-anak kita awali pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, agar diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada materi bahasa Indonesia yang akan Bapak sampaikan kali ini masih pada teks cerpen, tetapi kita sudah membahas pada materi struktur dan kebahasaan teks cerpen. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu struktur teks cerpen dan kebahasaan teks cerpen. Struktur teks cerpen itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga adalah resolusi. Anak-anak, pada bagian ini tentunya kita sudah pernah mendapatkan materi tentang orientasi, komplikasi, dan resolusi pada pelajaran kelas 7 yang lalu. Maka pada pelajaran ini kita ingatkan kembali apa itu orientasi, apa itu komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu berisi tentang tokoh-tokoh dan karakter tokoh dalam cerita itu. Dan juga di dalam orientasi itu disebutkan tentang latar cerita, baik itu latar tempat, latar suasana, latar waktu, itu ada di dalam orientasi. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi itu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tentunya karakter tokoh utama. Dan di dalam komplikasi itu, tokoh mengalami berbagai macam masalah. Dan masalah itu akhirnya mengarah ke solusi. Maka di bagian akhir dari teks cerpen itu disebut resolusi. Resolusi itu berisi tentang solusi untuk masalah atau tantangan yang dialami oleh tokoh itu mencapai keberhasilan. Atau bisa disebut dengan resolusi itu adalah cara pengarang dalam mengakhiri cerita. Nah, kalau kita gambarkan, orientasi itu masih di posisi yang datar karena dia masih pengenalan tokoh, pengenalan latar, baru menuju kepada peristiwa-peristiwa, masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh. Maka disebut dengan komplikasi, dia naik ceritanya. Kemudian setelah terjadi komplikasi, permasalahan di dalam cerita itu, maka menurun cerita itu akan mendapatkan sebuah solusi atau pemecahan masalah. Kalau digambarkan menjadi segitiga seperti ini. Nah, ini dicontohkan bagian orientasi, cuplikan atau petikan cerita yang berjudul Pena yang Dipungut Ayahku Menjadikanku Seorang Sarjana. Cerpen ini dikarang oleh Anang Satria Medere. Di sini disebutkan latarnya, anak, yaitu di SMA.
berawal dari pelulusan di SMA-ku. Di hari itu semua jantung penuh debar, aliran darah sangat cepat mengalir, rasa cemas, suasananya cemas, melanda semua murid kelas 12. Tapi semua masih bisa melampiaskan rasa cemas mereka kepada orang tua mereka yang turut serta hadir dalam kegiatan lulusan itu. Dan hanya akulah yang tidak didampingi oleh kedua orang tuaku. Mengarah pada komplikasi. Dia punya masalah menghadiri kelulusan tanpa kedua orang tua. Kemudian kita contohkan di komplikasinya, bahwasanya apa yang menyebabkan orang tua si tokoh aku tadi tidak hadir dalam acara pelepasan anaknya, kelulusan anaknya, karena orang tua si tokoh aku tadi adalah penjual sayur yang selalu sibuk. Tetapi semua itu dikerjakan demi anaknya. Sehingga dia hanya berpesan pada anaknya, kalau kamu lulus, gantungkan tulisan di depan pintu. Kalau kamu tidak lulus, gantungkan seragammu di depan pintu, karena kamu akan berjualan sayur. Dengan motivasi itu, ya, si anak tadi penuhi berbagai masalah yang besar. Ternyata si anak tidak tahu kalau tidak hadirnya si orang tua tadi adalah karena kerja kerasnya demi mendapatkan biaya untuk pendidikan si tokoh aku tadi. Maka sehingga cerita di dalam cerita ini disebutkan di resolusinya, tokoh aku baru menyadari bahwa selama ini ayahnya sambil berjualan, sambil memungut-mungut pena yang ada di sampah-sampah dan diberikan kepada anaknya dan digunakan oleh anaknya untuk bersekolah, bahkan sampai melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan dia lulus. Semuanya itu berkat kerja keras ayahnya yang walaupun pekerjaannya hanya menjadi penjual sayur dan pemungut sampah-sampah tadi. Nah, di sini maka disebutkan, disinilah aku sadar bahwa pena yang dipungut ayahku bisa menjadikanku sarjana. Dan betul kata dia bahwa sekolah itu hanya butuh pena. Dengan tidak sadar aku berlari memeluknya dan mengatakan, berhenti ayah mencari pena di tempat sampah. Pena di rumah masih cukup untuk menjadikan aku seorang sarjana. Aku sarjana karena pena yang dipungut ayahku. Nah, ini contoh resolusinya. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang kebahasaan. Kalau kita ingin menulis teks cerpen, maka kita harus memahami kebahasaan yang ada yang digunakan untuk menulis teks cerpen itu. Yang pertama, anak-anak, kita harus paham tentang kata ganti. Kata ganti itu adalah contoh aku, dia, mereka, itu kata ganti. Kalau penulis menulis cerita dengan menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, sudah secara otomatis bahwa kata ganti yang ada dalam teks cerpen itu adalah aku. Kalau si penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka kata ganti yang digunakan di dalam teks cerita itu adalah ia atau dia atau nama orang atau mereka. Itu kata ganti. Kemudian yang kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Ya, keterangan waktu itu seperti pada pukul sekian, atau pagi hari, atau siang hari, atau sore hari, atau ketika matahari mulai terbenam. Itu berarti menunjukkan penanda waktu. Pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Kata benda khusus, anak-anak, saya contohkan. Kata benda khusus itu kata yang merujuk pada nama yang lebih khusus. Kalau anak-anak menyebutkan hewan, berarti kan umum. Hewan itu apa saja harus ada
pengkhususannya. Jadi hewan itu masih umum, tapi kalau sudah disebutkan kambing, domba, sapi, kerbau, itu berarti sudah menjadi khusus. Kemudian penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Deskriptif itu menggambarkan secara terperinci. Kalau anak-anak menggambarkan tas Anda, berarti tas Anda warnanya hitam, mempunyai saku 3, yang 2 kecil, yang 1 besar, misalnya begitu. Kemudian penggunaan gaya bahasa atau majas yang sering digunakan di dalam teks cerpen itu biasanya majas metafora atau perbandingan langsung. Apa itu contohnya? Contohnya itu kalau singa itu disebutkan dengan raja hutan. Kalau bulan itu biasanya disebutkan dengan dewi malam. Kalau matahari itu biasanya disebutkan raja siang. Itu majas metafora. Kemudian yang kedua biasanya menggunakan majas personifikasi, yaitu menyamakan benda mati dengan sesuatu yang hidup. Dicontohkan, ranting cemara melambai-lambai tertiup angin. Ya, melambai-lambai itu kan perbuatan manusia, tetapi pohon cemara disamakan seperti manusia, bisa melambai-lambai, itu personifikasi. Atau satu contoh lagi, ombak di pantai berkejar-kejaran. Ya, ombak kok berkejar-kejaran seperti manusia. Dicontohkan lagi, misalkan ada kalimat bulan meneteskan air mata melihat kisah 2 orang yang tersakiti itu. Nah, matahari meneteskan, bulan meneteskan air mata melihat. Nah, itu berarti kan benda mati disamakan dengan benda hidup, dengan sesuatu yang hidup. Itu namanya majas personifikasi. Anak sekalian, itu sedikit uraian dari saya tentang struktur teks cerpen dan kebahasaan teks cerpen. Semoga anak-anak bisa memahami. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.